yang non-parametrik. Nah, ini adalah uji non-parametrik semua. Ya. Nah, sedangkan yang parametrik itu ada di bawah. Nah, ini. Yang warna hijau itu adalah untuk uji parametrik. Ya. Nah, jadi di sini ada dua kubu. Ya, ada kubunya statistika parametrik, ada kubunya statistika non-parametrik. Yang non-parametrik yang di atas, sedangkan yang parametrik yang bawah. Nah, kemudian kapan digunakannya? Nah, digunakannya itu tergantung daripada uji asumsi klasik atau yang disebut dengan uji prasyarat. Ya. Nah, yang prasyarat apa? Kalau komparatif, nanti ada uji normalitas, ada uji homogenitas. Tapi kalau misalnya asosiatif, kemudian ada uji linearitas asumsinya. Nah, kemudian kalau misalnya komparatifnya itu variabel terikatnya ada dua, nanti ada yang disebut dengan multikolinearitas. Ya. Kemudian ada heteroskedastisitas untuk mengetahui kedekatan daripada nilai-nilai tersebut. Nah, jadi yang paling utama dari kegiatan uji asumsi klasik di sini atau uji prasyarat ini adalah untuk menentukan nanti jenis uji yang nanti akan digunakan. Pak, bagaimana kalau seandainya begini? Ketika hasil uji asumsi klasik itu menunjukkan data tidak berdistribusi normal, apakah penelitian yang saya lakukan tersebut gagal? Nah, jawabannya itu tidak. Ya. Jadi dalam penelitian itu tidak ada gagal, tidak ada apapun. Yang ada itu nanti tepat dengan tidak tepat, begitu ya. Benar, salah, tidak ada seperti itu, tetapi tepat dengan tidak tepat. Nah, kalau misalnya nanti hasil uji asumsi klasiknya, katakanlah uji distribusi normal, ya berarti nanti mau tidak mau, saudara tidak boleh memaksakan menggunakan uji parametrik. Parametrik itu yang di bawah, uji T, ya, ANOVA, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh dipaksakan. Nah, tetapi menggunakan apa? Menggunakan parametrik, yaitu yang ada di atas nantinya, jenis-jenis uji. Gitu ya. Nah, jadi seandainya uji asumsi klasiknya itu tidak terpenuhi, bukan berarti penelitian saudara itu gagal, tetapi jalan penelitian saudara atau metode yang harus dilakukan oleh saudara yaitu mengubah jalannya, ya, yaitu dengan menggunakan statistika non parametrik. Begitu ya. Bisa dipahami nggak kira-kira apa yang dimaksud Bapak? Bisa ya. Nah, jadi sekali lagi, jika nanti uji asumsi klasiknya itu tidak terpenuhi, nah, maka bukan berarti penelitiannya itu gagal. Ya. Tetapi kita harus mencari jalan lain supaya menemukan tujuannya, gitu kan. Nah, ibaratnya beginilah. Kalau misalnya kita ke Bandung dari Tasik, ya. Nah, itu kan ada dua alternatif begitu ya untuk jalannya. Ada alternatif pertama melalui Ciawi Gentong, alternatif kedua melalui Singaparna Garut, gitu ya. Nah, seandainya nanti terjadi longsor di salah satunya, ya berarti kita cari jalan lain kan. Nah, ibaratnya begitulah logikanya. Jadi ketika nanti uji asumsi klasiknya itu tidak terpenuhi, maka Anda harus mencari cara lain. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita ke uji asumsi dasarnya dulu. Nah, minggu lalu Bapak sudah memberikan file ya, berupa apa ya itu, uji asumsi klasik ya, beserta jenis-jenisnya ya. Sebetulnya kita nanti langsung praktek aja, tapi Bapak ya ini sedikit aja mengingatkan kembali ya. Takutnya ini masih eh, belum paham dengan uji asumsi klasik di sini. Nah, saudara semuanya,
File ini kan Bapak sudah kasih ya, yang ini ya, minggu lalu kan. Nah, di sini ada uji asumsi nih. Nah, asumsi itu ada dua jenisnya tadi. Nanti untuk menentukan statistika parametrik dengan non-parametrik. Nah, sekarang untuk yang parametrik, apa syaratnya? Nah, kalau misalkan saudara ingin melakukan analisis data secara parametrik, maka asumsi yang harus terpenuhinya, pertama, data harus berdistribusi normal dulu. Nah, ini data harus berdistribusi normal. Kemudian harus homogen. Nah, kemudian kalau asosiatifnya harus linier. Gitu. Dan yang paling penting, nah dalam penarikan sampel di sini harus acak, gitu ya. Masih ingat dalam penarikan sampel yang acak ada yang disebut dengan random sampling, ya kan? Ada yang disebut dengan random sampling itu bagian daripada yang mana? Probability. Nah, probability. Nah, sampling kan, sampel, probability sampel. Nah, kalau yang non probability sampling, ya positive sampling, kuota sampling ya dan sebagainya, gitu. Nah, kalau yang probability sampling, ada cluster random sampling, ada random sampling yang paling sederhana dan lain sebagainya, gitu. Nah, di sini syaratnya untuk uji parametrik itu ada ini, ada 4 syaratnya. Sampelnya acak, berdistribusi normal, homogen, gitu. Nah, ini untuk linearitas itu untuk menguji hipotesisnya itu kalau asosiatif, gitu. Nah, jadi ada 4. Nah, kalau misalkan ini semua tidak terpenuhi, maka nanti ini jalurnya ke sini. Nah, jalurnya nanti ke sini. Nah, ketika jalurnya ke sini, berarti nanti jalannya ini menggunakan non parametrik, gitu. Tapi kalau misalnya distribusi normal, ini langsung parametrik. Nah, Pak, bagaimana seandainya begini kasusnya? Distribusinya normal, oke. Homogen, nah ketika diuji homogenitasnya misalnya tidak homogen, nah ini tidak terpenuhi. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini kembali menjadi mencari jalan yang benar, yaitu menggunakan statistika non parametrik. Jadi, kalau statistika parametrik di sini, ini harus mau tidak mau semua asumsi ini harus terpenuhi. Nah, kecuali yang nomor 4 lah. Nomor 4 ini kalau asosiatif. Jadi kalau asosiatif ditambah dengan uji linearitas. Gitu ya. Kalau untuk asosiatif. Contohnya apa? Nanti uji regresi, linear berganda, uji korelasi. Nah, di sini kita syaratnya uji linearitas dulu sebelum. Gitu. Ya, bisa dipahami ya sampai sini kira-kira? Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Halo? Pak. Ya? Bisa kelihatan yang Bapak share screen? Kelihatan, Pak. Apa yang Bapak share screen? Jadi asumsi klasik. Hmm? Uji asumsi klasik, Bapak. Uji asumsi klasik. Oke, sip. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji normalitas dulu. Nah, uji normalitas itu banyak caranya, ya. Banyak caranya. Nah, mungkin di sini Bapak sampaikan untuk uji normalitas itu, nah ini ada beberapa cara. Pertama, uji normalitas data itu bisa dilakukan secara deskriptif atau juga inferensi. Kalau deskriptif itu melihat berdasarkan data visualisasi, baik itu grafik, diagram, gitu ya. Nah, itu deskriptif.
Oke, ini bisa dilihat nggak di layar? Bisa ya? Nah, jadi untuk yang deskriptif di sini, nah ini bisa melihat stem leaf gitu ya, atau histogram, skenews, kurtosis ya, kemudian PP plot, normal QQ plot. Nah, ini semuanya ada di programnya SPSS biasanya, gitu ya. Nah, itu secara deskriptif. Nah, kalau secara inferensi, ya, secara inferensi, ini banyak sekali. Ada yang disebut dengan uji Lilly force, ada chi-square, atau yang kita kenal dengan chi-square, ya. Kemudian nanti ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada Anderson-Darling, kemudian Jerky-Bera. Nah, ini merupakan jenis-jenis uji normalitas data. Ini juga sama di SPSS. Nanti ketika di SPSS itu, kalau misalnya saudara nanti klik Lilly force, kemudian chi-square atau chi-square, yaitu nanti merupakan bagian daripada uji normalitas. Ya, tinggal di checklist nanti, ya, kalau di SPSS. Beda caranya kalau kita manual. Kalau kita manual, ya kita harus menghitung dulu. Ya, harus menghitung dulu. Nah, dalam kesempatan kali ini, Bapak akan nanti mempraktekkan dua metode. Metode yang pertama dengan cara manual. Manual itu ya kita melakukan perhitungan ya sesuai dengan rumus yang ada. Nah, misalnya di sini nanti kita akan coba menguji untuk chi-square nih ya atau chi-square. Nah, itu kan rumusnya sudah ada. Banyak sekali di buku-buku statistika ini yang menyatakan untuk normalitas data itu menggunakan chi-square ya atau chi-square. Nah, ini salah satu saja padahal. Padahal kalau misalnya dijabarkan, nah setiap uji normalitas itu, Lilly force, Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya begini, kalau Kolmogorov-Smirnov, dia kuat di rentang datanya berapa sampai berapa. Shapiro-Wilk nanti dia kuat apabila datanya dari berapa sampai berapa. Begitu juga dengan chi-square atau chi-square. Nah, jadi patokan di sini adalah ketika Anda mau melakukan uji normalitas data, kemudian Anda menggunakan salah satu di antara ini, nah yang diukur adalah ketepatannya. Mana yang tepat? Bukan berarti salah tidaknya, gitu. Mungkin misalnya begini, jika mau menguji uji normalitas datanya itu menggunakan Lilly force misalnya, tapi yang lain menggunakannya Shapiro-Wilk. Nah, kemudian sama Bapak yang bukan Shapiro-Wilk disalahkan misalnya. Nah, bukan begitu. Gitu. Tapi yang tepatnya itu adalah kenapa Anda menggunakan uji Shapiro-Wilk? Kenapa Anda menggunakan uji chi-square? Nah, itu alasannya. Nah, setiap alasannya itu nanti akan dibuktikan. Misalnya begini, kolmograf seminar itu Pak saya gunakan karena misalnya datanya itu sekian sampai sekian. Dan untuk kolmograf Smirnov dia akan lebih signifikan ya, kekuatannya lebih besar apabila dalam rentang datanya sekian sampai dengan sekian. Misalnya seperti itu. Nah, itu secara ilmiah ya untuk alasannya bisa diakui gitu, bisa diterima. Gitu. Gitu ya. Nah, itu untuk inferensial. Nah, sekarang untuk yang deskriptif gimana Bapak? Yang deskriptif itu mungkin Anda sudah tahu ya. Ada yang disebut dengan kalau Anda belajar statistika dasar yang disebut dengan bentuk lonceng, gitu ya. Ada yang pernah melihat seperti ini ya. Nah, ini kan lonceng itu kalau yang distribusinya normal, dia akan loncengnya itu antara apa ya? Bagiannya itu dia akan proporsional simetris gitu kan. Nah, kenapa dikatakan simetris dan kenapa harus berdistribusi normal? Nah, ini kaitannya dengan lapangan golf yang Bapak pernah sampaikan. Pernah, masih ingat gak lapangan golf yang ada bolanya dekat dengan tiang, kemudian ada bola-bola yang
tidak dekat dengan tiang. Masih ingat nggak? Nah, itu masih ya. Nah, itu merupakan apa? Asumsi atau istilahnya analogi Bapak dalam normalitas data. Normalitas data itu kan datanya harus akurat dan juga harus presisi. Nah, masih ingat ya, kata akurat ya sama presisi ya, AP. Nah, akurat dan presisi itu yang bagaimana? Nah, data yang bagus itu sebaran datanya seperti ini, lonceng ini. Artinya apa? Si median datanya ya, ini dekat dengan pusat-pusat data yang lain, baik itu modusnya, baik itu rata-ratanya dan sebagainya. Semuanya ada di daerah sini, gitu. Nah, di daerah sini. Nah, maka ini data yang ideal. Data yang ideal kenapa? Karena data itu memiliki akurasi dan memiliki presisi, gitu. Sehingga layak nanti digunakan untuk uji parametrik. Tapi kalau misalnya di sini loncengnya itu agak ke sebelah kiri, katakanlah seperti ini, nah maka ini sudah dikatakan, dilihat dari visualisasi gambar seperti ini, maka ini sudah tidak normal. Artinya hanya salah satu mungkin dari sini yang terpenuhi, tidak dua-duanya. Apakah itu hanya presisi saja, apakah itu hanya akurasi saja, yang jelas nanti di sini tidak dua-duanya. Oleh karena itu, kalau misalkan datanya tidak normal, melihat dari grafik di sini, maka kita gunakan uji analisis statistika non-parametrik. Begitu. Nah, itu kalau secara deskriptif. Tapi kalau secara inferensi nanti ada H0, ada H1 gitu ya. Nah, nanti H0-nya data berdistribusi normal, data tidak berdistribusi normal. Nanti kita buktikan pengujian hipotesisnya di sini. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang hari ini kita akan berbicara dulu tentang uji normalitas data, tetapi dengan dua metode. Metode yang pertama, kita nanti menggunakan rumus manual, pakai Excel, ya. Nah, ini pakai Excel. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita pakai SPSS. Nah, SPSS. Nah, untuk SPSS nanti ini meliputi statistika untuk yang deskriptif di sini dan juga inferensi di sini, gitu ya. Nah, kalau di Excel ini bisa juga ada deskriptifnya juga, kemudian di inferensinya juga boleh. Nah, nanti kita coba lihat dua-duanya juga sama sebetulnya, gitu ya. Nah, kemarin Bapak sudah bagikan di data Excel ya, kalau tidak salah. Ada nggak, nyampe nggak ke Anda untuk yang Excel yang ada tabel, kolom? Ada. Ada, Pak. Datanya yang berapa di sana? Ada dua ya, kalau tidak salah ya. Data hasil tes kemampuan. Iya, Pak. Ada datanya itu yang ini. Nah, yang ini kan Iya, Pak. sama hasil belajar di sini ya. Nah, kita coba